Minggu ini kita akan masuk ke topik yang baru, kita akan membahas tentang React.js. React atau juga dikenal dengan React.js atau React.js adalah JavaScript library untuk front-end yang sifatnya free dan open source. Kalian gunakan React.js ini untuk mengembangkan user interfaces atau UI components. Nah, sifat dari React ini adalah yang pertama declarative. Jadi React akan secara efficiently akan update dan juga render komponen tertentu ketika data kita berubah. React sendiri ini juga terdiri dari beberapa komponen. Ya, jadi kalian nanti bisa memanage komponennya ini sesuai dengan kebutuhan kalian untuk mengembangkan aplikasi. Selanjutnya adalah learn once, write anywhere. Dengan menggunakan React ini, kalian memungkinkan untuk menggunakan code yang sudah ada atau sifatnya reusable, ya. Nah, React juga bisa tidak hanya digunakan untuk pengembangan web, bisa juga untuk pengembangan mobile nanti. Kalau untuk mobile sendiri nanti akan menggunakan React Native. Jadi awalnya React.js ini dikembangkan oleh seorang engineer dari Facebook bernama Jordan Walk. Dia gunakan React.js ini untuk mengembangkan fitur terbaru dari Facebook di tahun 2011, yaitu untuk Facebook Newsfeed feature. Kemudian di tahun 2013, React.js ini pertama kali dirilis ke publik. Ya. Kalau kita lihat hingga tahun 2021, React.js ini sudah banyak versinya, artinya ada banyak improvement yang dilakukan dari waktu ke waktu, gitu ya. Lalu mengapa kita gunakan React.js? Nah, React.js ini sebenarnya digunakan, tujuan utamanya adalah ingin mengembangkan user interface yang baik, yang nantinya dapat mengimprove kecepatan dari aplikasi kita. Nah, ini si React.js ini menggunakan Virtual DOM. Nah, penggunaan Virtual DOM ini juga akan mengimprove performansi dari aplikasi. Virtual DOM ini lebih cepat ya dibandingkan regular DOM. Nah, si React.js ini ketika kita gunakan React.js ini juga dia bisa di client dan server side, ya. Nah, React.js ini seperti yang sudah dijelaskan dia adalah komponen base. Jadi dengan menggunakan komponen ini diharapkan dapat meningkatkan readability, jadi lebih mudah untuk dibaca dan memudahkan kita untuk memaintain terutama aplikasi yang skalanya besar. Lalu bagaimana React ini bekerja? Yang pertama dia akan meng-create virtual DOM di memori. Nah, React akan berubah sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi nggak perlu semua apa yang cukup bagian mana yang berubah gitu ya. Jadi tidak semua yang akan di. Nah, React ini juga punya beberapa features. Yang pertama itu JSX, kemudian components, one-way data binding, virtual DOM, simplicity, dan performance. Ya, jadi ini kalau kita bicara React ya konsep-konsep ini yang akan ada muncul gitu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah JSX. Nah, JSX ini adalah JavaScript untuk XML. Ini adalah JavaScript syntax extension. Ya, JSX ini adalah XML atau HTML seperti sintaks yang digunakan oleh React.js. Nah, sebenarnya tidak terlalu diperlukan ya kita untuk menggunakan JSX, tapi ketika kita menggunakan React.js sangat direkomendasikan untuk menggunakan ini juga. Nah, kemudian kalau kita mengembangkan aplikasi dengan menggunakan React.js, nah ini akan ada banyak komponen yang bisa kita gunakan dan setiap komponen ini memiliki logic dan kontrolnya masing-masing. Ya, komponen-komponen ini nanti bisa digunakan kembali atau sifatnya reusable. Nah, sifatnya yang reusable ini akan membantu kita untuk memaintain code terutama ketika kita bekerja di proyek yang skalanya besar gitu ya. Jadi kalian tidak perlu menuliskan kembali berulang-ulang, cukup kalian panggil atau gunakan kembali yang sudah ada gitu ya, existing code-nya. Kemudian ada istilah one way data binding. Nah, React.js ini didesain untuk mengikuti konsep yang namanya
unidirectional data flow atau juga disebut one-way data binding. Nah, keunggulan menggunakan one-way data binding ini adalah kalian sebagai developer akan punya kontrol yang lebih baik ya dalam aplikasi. Nah, ketika data flow-nya ini berada di arah di direction yang lain gitu ya. Nah, ini akan membutuhkan feature tambahan ya karena setiap komponen ini seharusnya ya immutable, tidak bisa berubah gitu. Kemudian ada yang namanya virtual DOM. Jadi virtual DOM ini adalah representasi dari DOM object gitu ya. Kapanpun modifikasi dilakukan di dalam web application, keseluruhan UI ini akan dilakukan re-render di virtual DOM-nya. Kemudian akan dilakukan pengecekan perbedaan gitu ya antara DOM yang sebelumnya dengan DOM yang baru. Ketika ini sudah selesai, DOM ini akan update. Hanya hal yang benar-benar berubah, jadi tidak semuanya. Nah, kegiatan seperti ini, aktivitas ini akan membuat aplikasi ini lebih cepat dan tidak ada memori yang terbuang gitu ya. Jadi pemakaian memori juga lebih efisien. Kemudian simplicity. Nah, React.js ini akan menggunakan JSX file ya yang membuat application ini menjadi lebih simple dan juga code-nya lebih mudah untuk dimengerti. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa React.js ini sifatnya adalah komponen base yang memungkinkan kalian juga bisa gunakan si komponen ini berulang-ulang atau sifatnya reusable gitu ya. Nah, hal ini membuat React ini simple, sederhana untuk digunakan dan juga untuk dipelajari. Selanjutnya adalah bicara tentang performansi. React.js ini adalah mendukung performansi ya, mendukung performansi aplikasi ya dibandingkan framework yang lain. Kenapa? Karena si React ini juga ada yang namanya virtual DOM. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa penggunaan virtual DOM ini akan membuat aplikasi menjadi lebih cepat ya. Jadi DOM ini sendiri adalah cross platform yang kalian bisa gunakan dengan HTML, XML, XHTML. Nah, DOM ini eksis di semua memori, ya di keseluruhan memori. Nah, sifatnya seperti ini. Jadi kalau sewaktu-waktu kalian nih buat sebuah komponen, nah kalian tidak menuliskan langsung ke DOM-nya gitu ya. Tapi kalian akan membuat virtual komponen yang kemudian nanti akan masuk ke DOM-nya gitu ya. Nah, hal ini akan membuat performansinya menjadi lebih smooth, lebih oke, lebih cepat gitu. React.js ini punya beberapa keunggulan. Keunggulan pertama ini adalah mudah untuk digunakan dan mudah untuk dipelajari. Karena React.js ini sendiri kalau kalian googling ya sudah banyak dokumentasi, ada cukuplah ya dokumentasi, tutorialnya, juga ada trainingnya. Dan ketika kalian punya understanding, punya pemahaman terkait dengan JavaScript, nah ini kalian lebih mudah untuk mengerti dan kalian bisa langsung mulai untuk mengembangkan web application menggunakan React. Nah, dengan menggunakan React ini, kita menjadi lebih mudah ya untuk membuat dynamic web application. Karena React ini menyediakan coding yang sedikit karena sifatnya tadi ya reusable, dan dia juga menyediakan functionality yang banyak gitu ya, lebih banyak. Nah, penggunaan React.js ini juga akan meningkatkan machine readable code. Jadi kode itu tidak hanya dimengerti oleh kalian si developer, tapi juga akan lebih mudah dimengerti oleh mesin. Nanti kan sebenarnya kode kalian itu akan dikonversikan ke mesin supaya nanti mesin akan menjalankan sesuai dengan apa yang kalian tuliskan gitu. Nah, kalau menggunakan React.js ini lebih mudah lah untuk dibaca gitu ya. Kemudian sifatnya reusable component. Jadi reusable code ini akan memudahkan kalian untuk mengembangkan aplikasi dengan mudah. Selain itu juga mudah untuk di-maintain juga gitu ya. Nah, komponen ini bisa kalian masukkan di dalam komponen yang lain.
sehingga memungkinkan kalian membuat application yang kompleks, ya, membuat aplikasi yang kompleks tapi dengan cara yang sederhana, gitu ya. Kemudian React.js ini juga keunggulannya adalah meningkatkan performansi. Karena React.js ini sendiri memiliki yang namanya virtual DOM. Ya. Kemudian support of handy tools. Jadi React Developer Tools ini sudah didesain di Chrome dan Firefox extension gitu ya, dan memungkinkan kalian untuk melakukan inspeksi. Kalian cek hierarki dari React komponen ini di virtual DOM. Nah, dengan menggunakan React.js ini juga memungkinkan kalian untuk memilih komponen tertentu dan kemudian kalian bisa tes dan edit props dan state-nya. Nanti kita akan bahas ya props dan state. Prop ini untuk properties gitu ya. Kemudian adalah React.js ini dikenal sebagai teknologi yang CEO friendly. Jadi kalau kalian mengembangkan aplikasi dengan React.js ini, nanti ketika kalian host, nah aplikasi kalian ini akan lebih mudah untuk di search menggunakan search engine beberapa search engine gitu ya. Search engine kan ada banyak gitu ya. Nah, ini dengan menggunakan React.js akan lebih mudah gitu. Karena tujuan dari pengembangan aplikasi ketika kalian sudah hostingnya, ini mudah untuk ditemukan gitu ya. Kalian pernah coba nggak kalian cari gitu ya, kalian googling, ada yang tidak semua ada berada di urutan pertama gitu ya, akan berurut gitu. Nah, ingin menggunakan React.js, harapannya adalah lebih mudah. Kalau bisa juga di halaman yang di first page gitu ya. Nah, kemudian adalah benefit, keuntungan tersendiri dengan menggunakan JavaScript library. Jadi React.js ini menyediakan JavaScript library yang rich gitu ya, kaya. Jadi kalian bisa gunakan nanti sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan JavaScript library ini juga lebih fleksibel ya untuk digunakan oleh web developer. Jadi kalian bisa memilih mana yang akan kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan gitu. Kemudian React.js ini juga mudah untuk dites gitu ya, mudah untuk diuji. Selain keunggulan, si React.js ini punya kekurangan. Yang pertama adalah laju pengembangannya cukup cepat. Di satu sisi ini baik gitu ya. Kita tahu bahwa pengembangan ini dari waktu ke waktu ini artinya ada banyak improvement gitu ya. Tapi ketika lajunya cukup cepat, nah ini kita sebagai developer juga cukup kewalahan ya. Mungkin kita sudah nyaman gitu ya di satu versi, ternyata ada versi berikutnya dengan improvement yang cukup gitu ya, ada yang cukup berbeda gitu ya. Nah, kalian harus belajar lagi, kalian harus beradaptasi lagi untuk menggunakannya. Tuh. Kemudian poor documentation. Di awal dijelaskan memang ya bahwa sudah cukup sebenarnya dokumentasi, training dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya ini sebenarnya impact dari laju pengembangan yang cukup banyak gitu ya. Kalau pengembangannya cukup cepat, kadang-kadang dokumentasi yang disediakan ini tidak komprehensif karena tidak ada waktu gitu ya. Nah, biasanya untuk mengatasi hal ini, para developer ketika mereka mengerjakan proyek tertentu, mereka akan menuliskan instruksi bagaimana penggunaan si React.js, teknologi yang mereka gunakan, dalam hal ini React.js ya, gitu ya. Bagaimana penggunaannya, apa yang mereka gunakan. Nah, ini mereka tuliskan. Nah, ini sebagai bentuk dokumentasi mereka juga. Kemudian view part, apa artinya ini? Nah, perlu kalian perhatikan bahwa React.js ini sebenarnya di awal juga sudah dijelaskan ya bahwa definisi dari React.js ini adalah teknologi yang membantu untuk mengembangkan UI. Jadi dia bekerja di UI layer saja. Nah, oleh karena itu kalian butuh teknologi yang lain yang bisa kalian combine dengan si React.js sehingga kalian bisa dapat web application ya atau aplikasi yang komplit gitu ya. Kemudian ada JSX as a barrier. Walaupun JSX ini punya keunggulan gitu ya, tapi beberapa developer menilai bahwa JSX ini adalah barrier.
terutama untuk new developer ya. New developer ini komplain tentang kompleksitasnya untuk dipelajari gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ya ke React komponen. Nah, React komponen ini kita dapat artikan sebagai core building block ya dari sebuah React application. Nah, ini akan React komponen ini membuat task ketika kita ingin buat UI ini semakin lebih mudah. Nah, setiap komponen yang berada di same space, nah ini nanti kita lihat ya, contohnya di browser ini ada kan beberapa komponen ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, mereka ini bekerja secara independen dari satu ke yang lain. Kemudian mereka akan di-merge ya di dalam satu parent komponen. Nah, contohnya kita lihat di sini ada di browser ini ada ya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita konversi ke bentuk UI tree-nya, dia di merge. Nah, ini ada 1, kemudian ada hierarkinya. Kalian bisa lihat di sini ya. 1, 2, dan 3 berada di level yang sama, sedangkan 4 dan 5 berada di level yang sama. Tuh. Nah, React komponen ini terdiri dari 2 jenis. Ada yang namanya functional component. Nah, untuk yang functional component ini adalah function komponen ini adalah cara di mana kalian menuliskan komponen yang terdiri dari render method dan tidak memiliki state gitu ya. Kalian bisa lihat di sini contoh penggunaan functional komponen ya. Kemudian selanjutnya adalah kelas komponen. Nah, kelas komponen ini memungkinkan kalian untuk mempas data ya. Jadi mengirimkan data dari satu kelas ke kelas yang lain, kelas komponen yang lain, gitu ya. Kalian bisa lihat ya ada perbedaan yang cukup banyak gitu ya antara penggunaan bagaimana kalian menuliskan functional komponen dengan yang namanya class komponen. Ini adalah life cycle dari komponen. Jadi ada 4 phase, ada 4 tahap, mulai dari tahap awal initial phase, kemudian ada mounting, updation, dan unmounting. Nah, di tahap initial phase ini, kalian set props dan state-nya dari sebuah komponen ini dalam constructor. Kemudian untuk mounting sendiri, nah instan dari komponen ini nanti kalian akan masukkan ke virtual DOMs. Ada 3 di sini ya method yang kalian gunakan, di mana 2 diantaranya adalah React methods dan 1 adalah React DOM methods. Yang pertama, kalian panggil dulu, kalian gunakan komponen will mount, kemudian lanjut ke render method, dan yang terakhir adalah komponen di mount. Selanjutnya adalah tahap updation. Nah, ini ketika ada perubahan. Dimaksudkan adalah supaya kita menggunakan komponen yang versi terbaru gitu ya, benar-benar terbaru. Nah, ini ada yang for props dan for state. Nah, untuk props ya, komponen will receive props. Nah, kita pakai metodenya. Sedangkan untuk yang state nanti ada metode set state. Masuk ke metode selanjutnya adalah should component update. Nah, kalau true baru masuk ke metode yang berikutnya. Pakai metode yang berikutnya, component will update. Setelah itu masuk ke render dan yang terakhir adalah komponen did update. Nah, unmounting ini adalah fase terakhir ya. Kalau initialization ini adalah birth phase, nah ini yang terakhir gitu ya, final phase. Jadi akan ada satu metode yang digunakan yaitu komponen will unmount. Nah, React juga memungkinkan kalian untuk membuat form. Ya, React sendiri menawarkan stateful reactive approach gitu ya untuk membuat sebuah form. Ya. Kalau di React sendiri ada 2 komponen, jenis komponen, ada yang uncontrolled komponen dan juga control komponen. Tapi pada umumnya ya biasanya ya yang sering digunakan itu adalah control komponen. Untuk yang uncontrolled komponen ini mirip dengan traditional HTML form input ya. Kalian sudah pelajari dulu ya waktu belajar HTML di awal. Nah, sedangkan kalau yang control komponen ini input form elemennya ini dihandle oleh komponen, bukan oleh DOM-nya. Kemudian juga ada event ya. Nah, event ini adalah aksi yang akan
tertrigger sebagai sebuah hasil dari aksi user. Misalnya ketika kalian klik tombol A, maka akan muncul notifikasi tertentu atau message tertentu. Nah, ini adalah contoh penggunaan event. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan di React Event ini. Nah, React Event ini biasanya dituliskan camel case, bukan lower case. Kalau lower case kan huruf kecil semuanya. Nah, ini dia camel case. Nah, dengan menggunakan JSX, sebuah fungsi akan dipas sebagai event handler. Jadi bukan sebagai sebuah string. Nah, ini adalah perbandingan ya, gimana kalian membuat event yang ada di HTML dengan menggunakannya di React. Jadi ini adalah sebuah event ketika kalian klik sebuah tombol, maka akan ada message yang muncul, Hello Java Point. Kalian bisa lihat perbedaan sintaks bagaimana menuliskan event itu di HTML biasa dengan yang React. Dia ada beda ya. Kalau yang di HTML kalian menggunakan tanda kutip, di sini kalian menggunakan kurung kurawal di React. Nah, sekarang kita bicara soal status state gitu ya. Nah, state ini updatable, jadi akan berubah dari waktu ke waktu sebagai ya kita kan ada respon ya ke user aksi gitu ya. Ini akan berbeda dari waktu ke waktu. Nah, sebuah komponen yang memiliki state ini akan dikenal dengan istilah stateful component. Nah, kalian bisa set state itu dengan menggunakan set state method gitu ya. Nah, untuk set initial state awalnya sebelum interaksi terjadi, nah kalian bisa gunakan yang namanya method get initial state. Nah, ini adalah untuk mendefinisikan sebuah state, yang pertama kalian lakukan adalah set declare default set dari value untuk mendefinisikan komponen initial state, jadi nilai status awal dari komponen. Nah, untuk melakukan ini, tambahkan sebuah class constructor. Nah, di dalamnya lah kalian nanti akan mengassign initial state, gitu ya. Nah, ini contohnya kalian bisa lihat di bagian kanan. Ini ada sebuah kelas namanya kelas app. Di dalam kelas app itu nanti akan ada sebuah constructor, ini namanya constructor. Nah, di dalam constructor itu nanti ada tertulis this.state. Nah, ini adalah cara untuk kalian set initial state ya, gitu. Nah, tadi kita bicara state, sekarang kita akan bicara prop. Prop ini adalah properties dan sifatnya adalah read only. Jadi ini adalah read only komponen. Nah, kita bisa dengan menggunakan properties ini memungkinkan kita untuk pass data dari satu komponen ke komponen lain. Dan sifatnya immutable ya, jadi kita nggak bisa modifikasi. Kalau tadi si state itu pasti berubah ya dari waktu ke waktu, nah ini sifatnya tidak bisa dimodifikasi, gitu ya. Nah, ini adalah ketika kalian membutuhkan immutable data di dalam komponen, nah kalian bisa tambahkan props di React DOM.render-nya. Ini kalian bisa lihat ya di sini bagaimana kalian menggunakan yang namanya prop ya. Sini coba lihat ini, coba lihat di app.js di sana ada this prop name. Nah, coba nanti kalian tes gitu ya, dan kalian bisa lihat apa sih keluaran dari program ini. Nah, ini adalah perbandingan antara state dan prop. Ini perbedaannya ya. Nah, untuk prop sendiri itu sifatnya adalah read only. Sedangkan kalau state itu dia berubah ya. Nah, kalau props itu immutable, sedangkan state adalah mutable, bisa berubah. Prop memungkinkan kita untuk mempas data dari satu komponen ke komponen lain sebagai sebuah argumen. Sedangkan kalau untuk state ini dia akan menyimpan gitu ya, atau memegang informasi tentang sebuah komponen. Nah, props dapat diakses oleh child komponennya, sedangkan kalau untuk state tidak bisa diakses oleh child komponennya. Nah, props kalian gunakan untuk berkomunikasi antar komponen. Sedangkan kalau untuk state,
dapat digunakan untuk rendering dynamic change. Ya. Nah, stateless component ya bisa memiliki props. Stateless component tidak bisa memiliki state. Ya. Props ini memungkinkan komponen ini reusable, sedangkan state tidak bisa membuat komponen ini reusable. Dan yang terakhir perbedaannya lah, props ini adalah eksternal dan kontrol oleh apapun yang kita render, gitu ya. Sedangkan untuk yang state ini adalah sifatnya internal dan dia dikontrol oleh React komponen itu sendiri, gitu. Nah, ini adalah beberapa kondisi, kemudian ini perbandingan antara state dan prop ya. Kita bisa lihat, yang pertama kondisi ketika kalian ingin mendapatkan initial value dari parent component. Keduanya bisa ya untuk prop dan state. Untuk mengubah, bisa nggak kita ubah, can be changed by parent component, bisa nggak diubah oleh parent component. Nah, untuk prop sendiri boleh, tapi untuk state tidak boleh. Yang tiga, can set default value inside component, dapatkah set default value-nya itu di dalam komponen ya, kalau prop bisa dan state juga bisa gitu ya. Nah, yang keempat, bisakah can change inside component, bisa nggak diubah dalam komponen. Nah, untuk prop tidak bisa, state bisa. Nah, yang kelima, can set initial value or child component, keduanya bisa ya. Dan yang terakhir adalah can change in child component, untuk yang prop bisa, sedangkan yang state-nya tidak bisa. Oke, saya rasa cukup sekian ya penjelasan terkait dengan React.js. Nanti kalian akan pelajari kembali di sesi praktikum. Kalian juga bisa cari beberapa referensi lain untuk memperdalam pengetahuan kalian terkait dengan React.js. Oke, terima kasih semuanya.